Halo Trust People, bertemu lagi dengan saya Satrio. Di video minggu ini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai 7 leadership skill atau 7 keterampilan kepemimpinan. Tonton terus ya videonya. Terutama untuk permasalahan yang menyangkut orang lain atau kelompok tertentu. Begitupun ketika keluargamu mempunyai permasalahan atau hambatan, maka jalan terbaik adalah dengan mendiskusikannya atau musyawarah bersama anggota keluargamu untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Untuk mendapatkan informasi lebih banyak tentang permasalahan atau hambatan tersebut, kamu dapat meminta pendapat orang lain sehingga keputusan yang diambil oleh keluargamu lebih tepat. Dan poin selanjutnya adalah melaksanakan proyek sosial. Untuk dapat menyatu dengan yang lain dan bisa diterima oleh yang lain, syarat utama untuk atau yang harus dimiliki oleh setiap individu adalah adanya rasa peduli dan berbagi dengan sama dan orang lain yang berlandaskan kasih sayang yang ikhlas. Banyak bentuk yang bisa dilakukan untuk mengaplikasikan dari rasa peduli dan berbagi dengan sesama juga orang lain. Di antaranya mulai dari sekarang memperhatikan hal-hal yang terkecil, yaitu empati, sampai dengan melakukan kegiatan yang konkret dalam bentuk nyata melalui program proyek sosial. Contohnya gotong royong, kerjasama, dan kerja bakti. Ya, leadership skill selanjutnya adalah yaitu belajar untuk belajar atau learning to learn ya. Belajar adalah sebuah proses, sedangkan tujuannya adalah kebenaran. Selama manusia hidup, maka proses terus berlangsung sehingga manusia memperoleh maknanya. Belajar adalah suatu kegiatan ilmiah yang terencana dan dilakukan dengan cara-cara tertentu untuk mendapatkan pengetahuan, keterampilan sehingga manusia menjadi kompeten. Melalui proses belajar, manusia dapat mengembangkan dirinya sehingga mampu beradaptasi dengan lingkungan dan mengatasi masalah-masalah hidup. Proses belajar dimulai sejak manusia dilahirkan dan baru akan berhenti sampai dengan akhir hayatnya. Peningkatan dan pengembangan belajar setara dengan perkembangan otak sebagai alat utama dalam melakukan pembelajaran. Manusia terus dipacu alat berpikirnya sehingga mencapai suatu tingkat kematangan tertentu dalam pola pikir dan perilaku. Manusia yang telah memiliki tingkat kematangan tertentu, logika dan cara berpikirnya akan mudah melakukan proses belajar yang benar. Setiap pemimpin seharusnya memiliki pengetahuan atau wawasan serta mampu mengembangkan dan meningkatkan kemampuan dirinya. Oleh sebab itu, seorang pemimpin haruslah mengerti dan memahami tentang cara atau proses belajar sehingga ia mampu mendorong yang lain untuk berkembang dan meningkatkan kemampuan dengan optimal. Menjadi manusia pembelajar. Menjadi manusia pembelajar tidak ada masalah atau hambatan yang tidak dapat diselesaikan, tidak ada tujuan yang tidak dapat kita lampaui atau tempuh, dan tidak ada kebaikan yang tidak kita perlihatkan selain dengan belajar. Manusia pembelajar adalah manusia yang sadar dan menggunakan seluruh potensi dirinya untuk meningkatkan dirinya dalam mencapai tingkatan kualitas hidup tertentu. Ada hal-hal yang menjadi bahan renungan agar kita menjadi manusia pembelajar, yaitu memiliki karakter-karakter berikut ini. Yang pertama adalah motivasi, dorongan untuk melakukan tindakan. Yang kedua adalah upaya, kemampuan untuk bekerja keras. Dan yang ketiga, inisiatif atau melakukan atas ide-ide. Yang keempat, kepercayaan diri atau perasaan mampu melakukan. Yang kelima, common sense atau menggunakan pertimbangan. Yang keenam adalah care atau menunjukkan kepeduliannya. Yang ketujuh adalah problem solvers atau mengarahkan pengetahuan dan kemampuan ke dalam tindakan. Dan yang terakhir adalah inquisitivity atau dengan kata lain rasa ingin tahu yang menggelora. Poin selanjutnya adalah perencanaan belajar. Duduklah dengan tenang dan bayangkan seperti apa perasaan pencapaian atau berhasil atas suatu sasaran secara rinci. Ya, sampai di sini dulu video pembelajaran minggu ini. Sampai bertemu di video-video selanjutnya.